Hari ini banyak perkembangan dari tewasnya Brigadir Joshua. Salah satunya adalah pemeriksaan yang dilanjutkan dengan penempatan Irjen Polisi Verdi Sambo ke Makobrimob Kelapa II Depok menjadi langkah besar dalam penyelidikan kasus penembakan Brigadir Joshua. Lalu bagaimana pula media massa mengikuti perkembangan kasus ini? Saya akan bahas dalam dialog Editorial View bersama Suryanto, Managing Director CNNIndonesia.com. Selamat malam Mas Suri. Selamat malam Reza. Lalu yang kedua ada Budi Setiarso, Kepala Pemberitaan Korporat Tempo. Selamat malam Mas Budi. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Budi, ini kabar yang kami dapatkan kemarin tuh Tempo kabarnya diretas begitu ya setelah pemberitaan penangkapan Irjen Verdi Sambo. Bagaimana Anda bisa menjelaskan apa yang terjadi sebenarnya? Ya, tidak banyak sih yang bisa saya jelaskan, itu teman-teman masih terus melihat apa yang terjadi. Memang kan setelah beberapa saat setelah keluar berita tentang penangkapan atau penahanan Pak Verdi Sambo yang tadi juga kemudian malah dibantah sama Humas Mabes Polri, akses terhadap Tempo.co terutama ya itu memang kemudian seperti hilang begitu. Tapi kami belum bisa memberikan keterangan lebih jauh karena teman-teman masih melihat apa sih yang terjadi, apakah betul ada serangan seperti yang kita duga gitu atau memang ada masalah-masalah lain yang berkaitan dengan itu gitu. Jadi saya belum bisa banyak memberikan klarifikasi atau keterangan ya Mas Helmi. Oke, berarti ini baru pertama kali terjadi begitu ya? Kalau di hack itu sebenarnya udah beberapa kali ya. Setiap kali beberapa tulisan tentang isu-isu sensitif begitu yang berkaitan dengan ya isu muktahir gitu ya, terutama yang berkaitan dengan investigasi, memang beberapa kali web atau situs di kami tidak bisa diakses gitu ya. Beberapa kali memang terbukti ada peretasan begitu, tapi beberapa kali juga memang karena ada traffic yang terlalu tinggi begitu ya. Ini semuanya masih untuk yang terakhir ini kita masih selidiki. Kalau untuk peretasan yang sebelumnya kami sudah laporkan juga ke aparat kepolisian gitu, tapi untuk sekarang kita masih coba lihat sekali lagi apa yang terjadi begitu, Mas Hermi. Baik, saya ke Mas Suri. Mas Suri, bagaimana sih CNNIndonesia.com ini melihat dengan perkembangan dari kasus ini, terutama seminggu terakhir banyak sekali perkembangan begitu? Ya, Reza, kalau dirunut dari peristiwa awalnya ini kan bisa dibilang ya sebulan kan. Semua itu kan terjadi pada tanggal 8 Juli lalu. Artinya besok sudah sebulan peristiwa penembakan ini. Walaupun memang harus diapresiasi terkait progres yang sudah dilakukan oleh Polri, dalam hal ini ada penetapan satu tersangka dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua, ada mulai penyelidikan kasus dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh anggota Polri. Terus walaupun sejauh ini belum ada penetapan tersangka, tapi seorang perwira Polri, Irjen Sambo itu sekarang ada di penempatan khusus di Makobrimob untuk menjalani pemeriksaan kasus dugaan pelanggaran etik ini. Walaupun memang sejauh ini kan secara jelas oleh Polri ya bentuk pelanggaran etik ini terkait apa, karena kan baru hanya dinyatakan bahwa ada penghilangan barang, dugaan ketidakprofesionalan dalam diolah TKP kemarin gitu loh Mbak. Tapi terkait dugaan yang katanya ada penghilangan TKP, penghilangan CCTV itu sejauh ini belum dinyatakan tegas oleh Polri, Reza. Oleh karena itu Polri mestinya secara lebih tegas sekarang ini terkait kasus apakah benar ada dugaan penghilangan CCTV yang dilakukan oleh Pira Tinggi Mabes Polri, itu yang harus dijelaskan lebih rinci saat ini Reza. Baik. Mas Budi, bagaimana dari Tempo Anda melihatnya dengan perkembangan kasus beberapa minggu belakangan ini? Ya, ini memang kelihatannya cukup berlarut-larut begitu ya. Sebenarnya kan kasus sederhana kalau kita melihat kasus ini, ada kasus penembakan atau kalau klaimnya polisi saling tembak begitu ya. Di satu tempat, mestinya itu juga bisa diselidiki secara ilmiah gitu, melalui forensik, melalui bukti-bukti yang mendukung begitu ya. Nah, tapi ini
tadi sudah disebutkan hampir 1 bulan atau bahkan sudah 1 bulan ini kelihatannya penyelidikannya masih di seputar kebingungan yang lama gitu. Padahal ini sebenarnya kan dari keterangan-keterangan yang ada, dari bukti-bukti yang ada, ini bisa cepat gitu. Nah, tapi kalau dari temuan atau informasi yang kita juga terbitkan pekan ini di majalah Tempo, ini adalah satu skenario rekayasa yang memang dilakukan dari awal gitu ya. Memang sengaja untuk mengaburkan peristiwa gitu dengan berbagai operasi begitu melalui penghilangan barang bukti, kemudian juga penghilangan rekaman di CCTV, dan juga banyak sekali indikasi-indikasi bahwa aparat hukum atau orang-orang yang terlibat dalam kasus ini yang sebetulnya mereka adalah aparat hukum memang sengaja mengaburkan fakta, mengaburkan hukum lah bisa disebut begitu ya. Ini memang disayangkan begitu. Kenapa? Karena ini sangat-sangat mempengaruhi tingkat kepercayaan publik kan. Nah ini bagaimana satu kasus yang terjadi di rumahnya sendiri ditangani dengan tindakan-tindakan yang tidak profesional ya. Kalau ini kan setidaknya itu dianggap tidak profesional ya, sehingga disebut melanggar etik gitu kan. Nah kalau di rumah sendiri saja tidak ditangani dengan profesional, bagaimana kejahatan-kejahatan lain yang terjadi di tempat lain, apakah ini juga ditangani dengan cara yang sama, cara yang serupa. Nah ini kan sebetulnya sangat-sangat mempengaruhi tidak hanya citra kepolisian ya, tapi juga kepercayaan publik kepada kepolisian sebagai aparat penegak hukum yang seharusnya menjadi teladan dalam menegakkan hukum. Nah ini seorang perwira tinggi bintang 2 melibatkan anak buahnya untuk mengacaukan tempat peristiwa, untuk mengaburkan apa sih yang sebenarnya terjadi. Saya kira ini sangat disayangkan ya kalau tidak disebut sebagai sebuah tragedi atau ironi gitu, aparat penegak hukum yang justru melanggar hukum. Ini menurut saya atau menurut kami seperti itu, Mas. Baik, Mas Budi, tadi Anda mengatakan bahwa ada beberapa temuan terbaru dari Tempo begitu ya, mulai dari penghilangan barang bukti, CCTV, terus ada perubahan terbaru dari BAP begitu. Lalu barang bukti apa saja dari temuan terbaru Tempo yang dirubah ataupun dihilangkan begitu? Ada beberapa hal yang mungkin bisa dilihat detail di situ ya, tapi kurang lebih satu yang bisa saya sebut misalnya ya, dari kronologi di rekaman keamanan di sekitar rumah peristiwa begitu ya. Ini memang menunjukkan kedatangan Joshua, kemudian Ibu Sambo dan juga Pak Sambo itu sebetulnya nggak terlalu panjang, sekitar 2 menit ya. Nah ini saya kira ini kan meruntuhkan keterangan-keterangan awal kan. Keterangan awalnya kan jaraknya cukup panjang, kemudian ada peristiwa pelecehan seksual, kemudian baru terjadi peristiwa tembak-menembak gitu ya. Tapi dari CCTV yang kemudian kita ungkap di majalah Tempo yang terbaru ini, sebetulnya jaraknya tidak terlalu panjang, sekitar 2 menitan saja gitu. Nah beberapa indikasi-indikasi lain juga keterangan terbaru Brigadir E itu yang kami juga bisa dapatkan adalah menurut E ini ya yang disampaikan kepada para pemeriksanya, ya memang masih berubah-ubah, tapi keterangan yang mutakhir yang dia berikan adalah ketika dia datang dari lantai 2 mendengar keributan, itu sebetulnya dia melihat Pak Irjen membawa pistol gitu, kalau yang kita ungkapkan di majalah Tempo seperti itu. Jadi ini kan mengubah semua skenario yang dibangun dari awal kan, kalau memang benar keterangan dari Brigadir E ini seperti yang memang faktanya begitu. Nah ini yang balik lagi secara forensik, secara teknologi, investigasi itu sebetulnya bisa sangat mudah dibuktikan gitu. Apalagi teknologi, kemudian juga kemampuan kepolisian itu kan sebetulnya sangat bagus ya, terbukti dengan bisa melacak
tersangka-tersangka terorisme misalnya itu dengan cepat mereka bisa ambil gitu. Karena kalau mereka sudah menggunakan metode serupa gitu, teknologi, kemudian dibangun dengan investigasi yang tetap begitu, saya kira itu dengan mudah dibuktikan apakah keterangan terakhir Brigadir E yang terbaru itu yang benar atau keterangan awal yang menyebutkan adanya pelecehan seksual itu yang benar ini ya. Balik lagi ini kita masih di luar, kita tidak bisa terlibat dalam investigasi secara langsung begitu ya, tapi kita kan berharap ini segera cepat bisa diselesaikan. Lagi-lagi ini kan adalah kepentingan besarnya mengembalikan kepercayaan publik kepada kepolisian yang udah hancur lah kalau ini tidak ditangani dengan baik. Dan itu tidak ada jalan mundur untuk tidak membuka kasus ini seterang-terangnya gitu. Mas. Baik. Mas Suri, Anda melihatnya bagaimana dari cnnindonesia.com bahwa ada beberapa temuan terbaru yang ditemukan oleh Tempo? Sangat menarik Reza, karena apalagi ini terkait dengan seorang saksi kunci, yakni si Baradae ini. Karena kan Baradae ini sejauh ini sebut-sebut menjadi satu-satunya tersangka dalam kasus pembunuhan ini Reza, penembakan Brigadir J ini. Artinya sejauh ini sangat sulit dicerna oleh publik kalau memang hanya orang Baradae ini yang jadi dalam kasus ini. Apalagi kemarin kan dalam pernyataan Polri sendiri itu Baradae kan dikenakan selain pasal 338 tentang pembunuhan juga kan pasal 55, artinya itu kan ada unsur turut serta, artinya kan memang ada kemungkinan ada diduga kuat ada pihak-pihak lain yang terlibat di kasus ini Reza. Jadi dengan adanya bukti-bukti baru yang diungkap oleh majalah Tempo ini, terus apalagi kemarin kan di Baradae ini sudah sudah berganti pengacara dan akan siap menjadi jadi kolaborator, juga menyatakan akan mengungkap nama-nama orang yang diduga terlibat. Jadi sangat menarik ditunggu kelanjutan kasus ini. Memang benar ini menyangkut nama-nama besar di tubuh Polri, terutama yang nyangkut perwira-perwira tinggi. Kita tahu sejauh ini sudah ada 25 orang personel Polri yang sedang diperiksa, 3 diantaranya itu Pati. Apakah mereka terkait langsung dengan kasus ini atau hanya disekat di kasus etik saja, itu menarik kita tunggu. Semoga kasus ini memang benar-benar terang benderang sebenarnya siapa yang kasus ini, siapa yang salah, terus bagaimana kronologi pastinya dan kasusnya itu seperti apa, itu yang harus diungkap sebenarnya Reza. Baik. Mas Suri, tadi Anda juga menyebutkan mengenai 25 anggota Polri begitu ya. Ada pula mutasi besar-besaran pada minggu ini. Seberapa signifikan mutasi dari anggota Polri terhadap perkembangan dari kasus ini menurut Anda? Jelas sangat signifikan Reza, karena kan mereka diduga orang-orang yang terlibat di kasus ini sudah semestinya para penyidik itu bertindak profesional dalam memeriksa mereka dengan tidak mereka di Polri selama mereka masih tertentu, karena untuk menghindari konflik of interest juga dalam kasus ini. Sulit rasanya kalau misalnya ambil contoh misalnya 2 brigjen kemarin yang dimutasi terus mereka masih menjabat tapi diperiksa oleh bawahannya seperti itu, atau misalnya Ferdi Sambo yang kemarin misalnya tidak dicopot tapi diperiksa oleh bawahannya gitu. Itu kan sangat sulit untuk memeriksa mereka kalau misalnya masih ada macam struktur dalam institusi itu sendiri. Langkah cepat Kapolri kemarin dengan mutasi orang-orang yang diduga terlibat ini menurut saya patut diapresiasi oleh publik lah agar untuk menghilangkan konflik of interest dalam kasus ini. Baik, Mas Budi, Anda melihatnya seperti apa dengan mutasi besar-besaran anggota Polri pada minggu ini? Ya, ini memang sebetulnya kalau melihat kronologi peristiwanya ya memang seharusnya dilakukan begitu ya. Ini kembali ke bagaimana mereka menangani lokasi kejadian peristiwa ya, TKP gitu, yang seharusnya dilakukan profesional. Bagaimana mereka melihat ada kasus pembunuhan, ini kan mestinya ada prosedur tetapnya kan, tapi kalau melihat kita kronologi yang terjadi dari keterangan-keterangan yang kita kumpulkan, memang ini ya tidak dilakukan dengan proper begitu ya. Bagaimana tidak ada misalnya
tes DNA misalnya di lokasi peristiwa yang disebutkan di awal ada pelecehan seksual gitu kan, mestinya ini penanganan TKP itu bisa dilakukan dengan proper ya. Tapi ini malah ada CCTV yang dihilangkan dan seterusnya. Ini saya kira ini satu hal yang seharusnya dilakukan. Tapi kalau memang ada kasus pidananya, seharusnya itu terus dilanjutkan begitu ya. Artinya tidak ada seharusnya tidak berhenti hanya di pencopotan jabatan saja, tapi juga dilanjutkan dengan pemeriksaan etik. Kalau ada pidana dilanjutkan, dan saya kira Bapak Kapolri tidak perlu memiliki beban gitu, karena apalagi ini ada peristiwa, ada perintah dari kepala negara gitu ya, kepala pemerintahan Pak Presiden Jokowi kan memerintahkan peristiwanya yang bukan terang-terangnya begitu. Lagi-lagi ini kita mesti mendukung perintah itu. Kenapa? Karena kepolisian adalah institusi penting di negara kita, institusi yang harus dijaga kepercayaan publik terhadap lembaga ini gitu ya. Dan kalau ini tidak ditangani dengan tuntas gitu, saya kira akan merugikan kita semua. Masyarakat banyak yang berharap besar pada kepolisian. Jadi jangan berhenti di pencopotan jabatannya saja. Lanjutkan dengan pemeriksaan etik, lanjutkan lagi kalau memang ada dugaan tindakan pidana yang melibatkan mereka gitu. Dan jangan ada beban gitu. Ini saya kira tuntutan yang normatif dari kita masyarakat yang sekali lagi berharap kepolisian negara kita adalah kepolisian yang bersih, bertanggung jawab, dan bisa menjadi andalan buat masyarakat ya. Seperti slogan mereka kan, melindungi dan mengayomi begitu. Baik, baik. Selain mutasi kan minggu ini kita juga dikejutkan dengan banyak sekali dengan temuan baru begitu ya. Dengan adanya perubahan dan juga perkembangan dari kasus ini selama minggu ini, apakah kira-kira kita akan mendapatkan kejutan-kejutan baru begitu terkait dengan perkembangan ini? Saya ke Mas Suri dulu. Patut ditunggu Reza, karena yang pertama saat ini kan si Irjen Sambo sendiri sudah ditempatkan di tempat khusus di Kelapa II Depok, markas Brimob. Terus Baradae juga sudah berganti pengacara. Menarik kalau memang kalau saya sebenarnya menunggu pernyataan tegas dari Polri soal ketidakprofesionalan Irjen Sambo ini di kasus ini seperti apa. Apakah memang seperti yang sudah diberitakan oleh Tempo dan seperti isu yang berkembang sebelumnya, ini terkait dengan penghilangan barang bukti CCTV yang menjadi salah satu barang bukti vital di kasus ini gitu loh, atau memang terkait hal yang lain gitu. Karena kan beberapa hari yang lalu Menko Polhukam Mahfud MD juga sudah bilang bahwa kalau memang ini terkait dengan penghilangan barang bukti kan tidak cukup dengan etik saja prosesnya, tapi juga bisa dipidana karena melanggar pasal 221 tentang menghalang-halangi proses penyidikan. IPW juga sudah menyatakan hal ini juga. Artinya perlu keterbukaan dari Polri. Ini terkait apa ke Sambo ini? Apakah memang terkait dengan penghilangan atau ada etik yang lain gitu loh, Reza. Terus lalu kita juga masih menunggu terkait pernyataan Baradae yang kemarin berganti pengacara. Apakah dia berani nanti memang mengungkap nama-nama orang yang terlibat di kasus ini, atau memang dalam tanda kutip dia mau berkorban sendiri dalam kasus ini gitu loh, karena sepertinya agak susah dinalar oleh publik kalau memang hanya dia yang terlibat di kasus ini, Reza. Baik, baik, baik. Mas Budi, Anda melihatnya seperti apa? Apakah minggu depan kita akan mendapatkan update-update terbaru yang mungkin lebih mengejutkan daripada minggu ini? Yang pertama layak kita tunggu adalah hasil otopsi kedua kan. Ini kan kalau kita perhatikan secara teknis mungkin 1 atau 2 minggu atau mungkin ya minggu ini atau minggu depan begitu ya, hasilnya sudah bisa bisa keluar gitu. Itu otopsi akan secara saintifik membuktikan apa sih penyebab kematian dari Yosua ini kan. Apakah betul ada baku tembak atau dia ditembak, atau sebelum ditembak dia dianiaya dulu misalnya. Itu mestinya bisa tercermin atau terlihat dari hasil otopsi kedua. Yang juga menarik adalah penyelidikan yang dilakukan oleh Komnas HAM ya. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ini kan juga satu lembaga yang penting yang sekarang menjadi semacam
second opinion begitu antara penyelidikan yang dilakukan di kepolisian dengan penyelidikan secara terpisah di Komnas HAM. Ini juga rasanya layak kita tunggu hasilnya seperti apa. Kita bisa melihat satu independensi di lembaga ini seperti yang terjadi ketika mereka menyelidiki peristiwa penembakan di KM 50 ya, yang melibatkan beberapa orang FPI, itu kan juga saya kira hasilnya cukup bagus begitu. Nah ini kalau mereka bisa menjadi penyeimbang dari apa yang dilakukan oleh kepolisian untuk menyelidiki peristiwa ini, dan mestinya mereka juga bisa independen, ini hasilnya layak kita tunggu seperti apa gitu. Yang ketiga tentu saja adalah apa yang akan dilakukan oleh Brigadir E setelah misalnya dia diterima sebagai justice kolaborator. Ini kan kalau kita perhatikan sebetulnya dari awal juga dia sudah mengajukan status ini ke lembaga pelindungan saksi dan korban gitu ya, tapi lembaga ini belum menerima karena statusnya masih atau keterangannya masih berubah-ubah, sehingga lembaga ini masih mempertanyakan apakah betul dia akan menjadi justice kolaborator atau ya ini hanya semacam pelarian atau status hampa yang tidak memberikan sumbang siapapun buat mengungkap kasus ini gitu. Nah yang keempat tentu saja apa yang akan terjadi di kepolisian ini juga menarik. Lagi-lagi sebetulnya mereka memiliki kemampuan yang cukup ya. Ya kita bisa sebut contoh misalnya, ya meskipun belakangan juga tidak tuntas penyelesaiannya, ketika mereka menyelidiki pembunuhan aktivis Munir misalnya ya, itu peristiwa yang sudah terjadi beberapa tahun sebelumnya, tapi dengan saintifik, dengan laboratorium yang bahkan melibatkan laboratorium dari luar negeri, mereka bisa membuktikan kronologi dari peristiwa pembunuhan Munir gitu. Ini peristiwanya baru terjadi, masih hangat, masih bukti-buktinya itu masih panas. Kalau ini tidak dilakukan dengan sama independennya, saya kira ini kerugian besar lah buat kepolisian. Jadi ini ada 4 yang bisa kita lihat: hasil otopsi, penyelidikan di Komnas HAM, kemudian apa yang akan dilakukan di lembaga pelindungan saksi dan korban, dan tentu saja penyelidikan di kepolisian sendiri. Ini masih banyak yang bisa kita lihat dari keseriusan kepolisian ini, betul-betul serius atau nanti diisolasi saja, di etiknya saja. Nah ini mudah-mudahan enggak seperti itu. Lagi-lagi ini adalah satu titik yang mereka tidak bisa kembali. Ini publik sudah melihat dengan detail begitu ya. Mereka berharap kebenaran diungkapkan, tidak hanya penting buat keluarga Yosua atau buat Ibu Putri, istri Pak Sambo yang disebut sebagai korban pelecehan seksual, tapi buat publik secara luas yang berharap banyak kepada kepolisian. Saya kira ini yang akan kita lihat di beberapa hari ke depan, Mas. Iya, baik. Kita tunggu sekali bagaimana update terbarunya begitu ya. Mas Suri, tadi Anda mengatakan bahwa pengacara dari Baradae kan tiba-tiba diganti begitu secara mengejutkan. Nah, bagaimana cnnindonesia.com melihat ini? Ya, seperti yang saya bilang tadi itu, kami sih berharap dengan penggantian dengan penggantian pengacara ini justru tidak membuat kasus ini jadi buat drama baru di kasus ini, Reza. Karena kemarin pengacara yang baru bilang bahwa kliennya siap mengungkap nama-nama diduga terlibat dalam kasus ini, itu sangat kita apresiasi. Benar kalau memang nanti diduga terlibat, monggo dituangkan dalam BAP sehingga bisa mengungkap kasus ini secara detail dan buka. Kalau memang Baradae ini memang pelaku tunggal atau mungkin memang tidak bersalah, ya sebenarnya memang patut dibela, terus orang-orang yang juga terlibat memang harus diperiksa secepatnya untuk mengungkap kasus ini, Reza. Oke, baik. Dan kondisi dari Verdi Sambo kini kan sekarang sudah diisolasi begitu ya. Apakah ini menjadi poin penting juga dalam perkembangan dari kasus ini? Jelas, Reza. Dengan isolasi di Makobrimob sekarang, karena dalam catatan kami untuk kasus etik itu sebenarnya kan sangat jarang atau mungkin malah dalam pemberitaan sangat jarang itu kasus etik itu sampai ada penempatan khusus, Reza. Oleh karena itu mestinya Polri lebih clear kasus ini, lebih transparan. Apa bentuk dari ketidakprofesionalan Sambo ini dalam
apakah memang terkait dengan penghilangan CCTV sebagai bukti vital di kasus ini atau apa gitu loh. Karena kan seperti yang saya bilang tadi, Profesor Mahfud MD sudah bilang kalau memang menghilangkan barang bisa dipidana, IPB juga sudah bilang begitu. Jadi kalau memang ini terkait dengan penghilangan barang bukti yang selama ini diributkan, selama ini jadi vital dalam kasus ini, sudah mestinya ini tidak berhenti di kasus etika saja, Reza. Apalagi kalau memang ini terkait dengan penghilangan CCTV sebagai barang bukti, ini harus digali juga motifnya. Apa motif penghilangan barang bukti ini? Apakah memang menutupi atau halangi mengarah ke orang-orang tertentu di kasus ini dan melokalisir di hanya beberapa orang aja, terus pembunuhan ini atau seperti apa? Seperti itu, Reza. Oke, tadi Anda mengatakan bahwa ini tidak hanya dari pelanggaran kode etik saja. Apakah ada mengarah juga ke arah tersangka? Polisi sendiri sudah bilang, memang ini ada kasus pelanggaran etik di kasus ini, tapi ini belum dijadikan tersangka di kasus ini. Makanya memang untuk ketegasan dari Polri ini terkait dengan ketidakprofesionalan bentuknya seperti apa di olah TKP kemarin, apakah memang penghilangan barang bukti yang lain atau memang mengarahkan. Kemarin pernyataan dari polisi sendiri ada dugaan-dugaan yang sekarang sedang didalami adalah siapa yang menyuruh Baradae untuk menembak Brigadir J, itu yang sampai sekarang juga masih diusut oleh Polri, Reza. Itu yang harus diusut sampai sekarang. Baik, Mas Budi, Anda melihatnya seperti apa? Apakah ini hanya pelanggaran kode etik saja atau ada lebih mengarah ke arah tersangka? Mungkin beda-beda kali ya. Dari sekian orang yang diperiksa itu memang ada yang terlibat langsung dalam misalnya penghilangan barang bukti, dalam hal ini CCTV, kemudian bagaimana juga mereka menangani kasus ini dengan tidak profesional, tidak proper gitu ya. Ada juga yang terlibat dalam skenario pengaburan fakta. Nah ini kan derajat kesalahannya mungkin beda-beda. Jadi saya sih menduga ini tidak semuanya bisa dikenakan pidana, paling tidak dari indikasi-indikasi awal gitu ya. Ada yang memang terlibat langsung. Nah ini tadi sudah disebutkan bagaimana menghalang-halangi proses penyidikan ini kan juga pelanggaran hukum yang mestinya dilanjutkan dengan proses berikutnya ya setelah dikenakan tindakan etik ini gitu ya. Tapi saya setuju tadi pertanyaan kenapa ada satu pelanggaran etik tapi kemudian ditempatkan secara khusus begitu ya. Ya kalau orang awam ini kan sebetulnya penahanan ya, tapi istilah kepolisian disebutnya sebagai penempatan khusus gitu. Nah ini kalau etik ini kan berkaitan dengan tindakan profesional, tapi ini ditahan kalau. Sekali lagi saya menggunakan istilah awam saja, ini penahanan. Nah ini saya kira yang menarik juga gitu, apakah sebetulnya sudah ada indikasi-indikasi awal begitu yang kuat sehingga Barreskrim memutuskan untuk menempatkan Pak Ferdi Sambo ini di satu lokasi yang brimob gitu. Ya kita tidak tahu juga kondisi seperti apa sih yang diberikan atau tempat yang diberikan di brimob ini, karena tempatnya juga tempat khusus gitu ya. Publik juga tidak bisa memantau apakah betul tempatnya seperti penahanan atau ya ini sekedar diisolasi saja seperti orang menjalani karantina atau apa, ini yang juga kita tidak atau belum tahu ya. Ini tapi lagi-lagi ini pertanyaannya ya, kenapa satu orang yang dianggap melanggar etik sejauh ini tapi langsung ditempatkan di tempat khusus ini ya. Nah ini keterangan yang tidak clear membuat kita semua bertanya-tanya gitu, apa yang terjadi dan apakah hanya pelanggaran etik saja yang dikenakan kepada Pak Ferdi Sambo atau sebetulnya sudah ada indikasi yang kuat untuk diteruskan ke proses selanjutnya, dalam hal ini adalah penyelidikan pidana begitu. Ini Mas Baik. Kita tunggu minggu ini semoga bisa terjawab pertanyaannya ya. Terima kasih Mas Suri dan juga Mas Budi. Sama-sama Mas Suri.